Oke, beberapa hari terakhir ini Sudan tuh menjadi topik hangat ya di beberapa channel YouTube. Buat lo yang belum tahu di mana itu Sudan, Sudan itu jadi salah satu negara di wilayah Afrika. Ya sebenarnya itu bukan masuk Afrika Utara ya. Itu udah ke Afrika yang bagian sebelah sininya lah kayak gitu. Meskipun berbatasan dengan Mesir. Ya, jadi sebetulnya nggak ada orang yang belum banyak orang yang tahu bahwa Sungai Nil itu mata airnya berada di Sudan, gitu ya. Berada di Sudan dan bermuaranya di Mesir. Nah, jadi Mesir itu sebenarnya tempat muaranya. Sudan ini salah satu negara Arab juga, negara yang bermayoritas 97% beragama Islam. Ya, kalau dari mata kuliah gue dulu sih mereka itu sebenarnya bukan bangsa Arab, tapi mengidentifikasikan sebagai bangsa Arab. Jadi di Arab-Arabin lah kayak gitulah ya. Cuman Sudan ini dikenal sebagai negara yang apa ya, masih murni bahasa Arab gitu. Jadi kalau lu yang tahu ya, yang tahu ini Arab itu kan ada Arab Fushoh dan Arab Amiyah ya. Jadi Fushoh itu Arab resmi gitu ya. Eh, Amiyah itu Arab keseharian ya, kayak kita sih lu gue gitu kan ya. Lu napah. Nah, itu kan bahasa Indonesia yang gaul. Kalau bahasa Indonesia yang EYD-nya kan kamu kenapa gitu kan ya kayak gitu. Nah, Sudan ini jadi sebetulnya sudah diterpa konflik sejak tahun 2003 yang gua tahu ya. Tapi sebelum 2003 juga ini memang negara bergejolak juga. Seenggaknya ada 3 kudeta ya pada zaman dulu yang akhirnya kudetanya itu berujung pada kepemimpinan presiden yang memimpin selama 30 tahun yaitu Omar al-Bashir di Sudan itu. Nah, ya katakanlah Omar al-Bashir ini salah satu pemimpin terlama di Afrika ya. Pada akhirnya ya sudah ada ujungnya gitu kan. Tahun 2003 ada konflik di Darfur yang mana katakanlah Darfur itu sebuah wilayah yang banyak banget mempunyai potensi alamnya ya, diantaranya adalah emasnya kayak gitu. Ya biasa mereka merasa dieksploitasi dan pemerintah pada waktu itu pemerintah Sudan uh, apa ya meng mengirimkan salah satu pasukannya yang semi militer yang namanya adalah Janjaweed. Ya, jadi Janjaweed itu pasukan yang berasal dari suku nomaden yang mereka masih Arab sebetulnya. Masih Arab dan untuk melawan atau dalam tanda kutip membersihkan pemberontakan di Darfur kayak gitu. Nah, tapi lama kelamaan si Janjaweed ini jadi diresmikan oleh pemerintah Al-Bashir. Di tahun 2019. Nah, ini si Janjaweed ini yang dinamakannya Rapid Support Force ya, atau RSF. Ini kerjasama justru sama tentara resmi Sudan yang disebutnya sebut aja SAF ya, Sudan Armed Force gitu ya. Ya aslinya sih bukan itu pasti ya. Mereka dua tentara ini bekerja sama buat ngegulingin Omar al-Bashir gitu ya. Ya sebagaimana pemimpin Afrika sebelumnya di Arab Spring lah kayak gitu. Oke. Okay. Dan 2019 sudah berhasil menggulingkan Omar al-Bashir. Tahun 2020 kerjasama keduanya ini menghasilkan suatu konstitusi baru di Sudan yang menyatakan Sudan bukan lagi negara Islam. Okay. Jadi sekarang Sudan itu negara sekuler sejak tahun 2020 berarti ya. Nah, tahun 2021 mereka tinggal menggulingkan perdana menterinya itu Abdullah Hamdok gitu ya. Jadi si tentara Sudan yang SAF ini dipimpin namanya Abdul Fattah Al-Burhan. RSF ini atau Rapid Support Force yang dari Janjaweed ini dipimpin sama uh, Muhammad Hamdan Dagelo ya, Muhammad Hamdan Dagelo atau Hemediti ya, Muhammad Hamdan Dagelo ya. Dan mereka ini jadi bersekutu kerjasama untuk menggulingkan Omar al-Bashir presidennya. Tetapi justru
ketika sudah Al-Bashir sudah ketangkap, Perdana Menterinya sudah ditahan, malah mereka berdua yang berebut kepemimpinan. Ya ini agak konyol juga sih. Tapi memang nggak asing. Kalau memang ada dua orang nih ya, ini udah kamus baku hukum alam ya. Kalau ada dua orang saling yang ngasih pengaruh, dua-duanya ngasih pengaruh, pasti salah satunya pengen jadi yang super. Nah itu udah apa ya, hukum alamnya lah kayak gitu. Jadi sekarang akibat perebutan kekuasaan antara Abdul Fattah al-Burhan dan Muhammad Hamda, Hamdallah Dagelo ini, jadi uh, sekarang malah jadi perang saudara di Sudan itu. Perang saudara, bahkan beberapa orang sipil yang tewas. Yang lucunya lagi adalah mereka berdua yang bertarung, tapi sipil yang dikorban. Nah, makanya kejadian ini jadi bahan perhatian dunia. Sebetulnya konflik seperti ini Timur Tengah bukan hal asing. Seperti terjadi dulu di Lebanon, ya tahun berapa gue lupa, itu ada pertarungan dua jenderal besar, yaitu Michel Aoun dan Samir Geagea. Uniknya lagi, beberapa tahun lalu mereka berdua mencalonkan presiden lagi sama-sama. Presiden Lebanon, kayak gitu. Ya, jadi konflik seperti ini sebenarnya udah biasa di Timur Tengah, dalam tanda kutip ya. Ya, yang jelas konflik ini malah menambah daftar konflik di wilayah itu, gue bilang. Ya, kemudian yang membuat konflik ini berkepanjangan adalah adanya keterlibatan negara lain yang sama-sama Arab juga. Gitu ya. RSM itu dibantu UEA yang menjadi dipimpin Mohammed bin Zayed. Udah nggak asing loh semua ya, namanya Mohammed bin Zayed atau MBZ. Ya. Kemudian SAF yang TNI-nya gitu, TNI-nya Sudan itu dipimpin sama Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Jadi dibantu. Jadi si RSF ini dibantu sama UEA, Mohammed bin Zayed, si SAF yang TNI-nya Sudan ini dibantu sama Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Kayak gitu. Jadi si dua pangeran Muhammad ini malah ya saling berperang buat memberi pengaruh juga di negara itu. Kayak gitu. Ya akhirnya ini malah jadi nggak hanya perebutan kekuasaan, tapi juga berebut pengaruh di antara di dua negara besar di Arab, itu di Arab Teluk ya. Dan ada kabar lainnya bahwa RSF itu yang Muhammad Hamdan Dagelo itu, jadi dia itu punya tambang emasnya juga, makanya pasukannya bisa kaya ya dia dari situ. Akhirnya leluasa lah gitu ya untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Ya, sementara kalau SAF itu kan ya dana negara kayak gitulah ya. Jadi ya ini udah realitanya bahwa kalau di luar resmi kenegaraan yang lainnya adalah pemberontak. Jadi untuk sebetulnya dalam mata kenegaraan ya RSF itu adalah pemberontaknya. Ya sebenarnya sama-sama menggulingkan Omar al-Bashir juga. Ya itulah apa ya, bentuk karma lagi. Jadi Omar al-Bashir itu digulingkan karena protes besar di Sudan. Tapi berlangsungnya malah sekarang jadi lebih fatal. Nah, ya. Jadi sebuah perang saudara di Sudan itu. Oke, jadi itulah yang sebenarnya terjadi di Sudan. Yang lebih tepatnya itu berkepanjangan dari konflik Darfur yang sudah ada tahun 2003 ya. Di sini kita lihat bahwa ya kita beruntung aja sih dalam reformasi ya. Hanya satu orang, tidak ada orang yang benar-benar menonjol dalam reformasi, dan di segitu reformasi kita itu prosesnya itu sangat baik lah, nggak ada sampai perang saudara dan lain-lain. Terus hasilnya kayak sekarang ya sudah, ya itu kan karena keinginan rakyat juga. Dan kalau di mata politik ini kalau ada apa ya, perpecahan atau revolusi di negara lain, di suatu negara pasti ada keterlibatan negara lain. Ya ini terang-terangan juga lagi negaranya kan kayak gitu. Ya for information juga bahwa jadi dalam dunia politik itu kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan. Oke, dua pemimpin negara ini yang Mohammed bin Salman dan Mohammed bin Zayed itu mereka saling memberi pengaruh di Sudan, tapi di sisi lain mereka juga berkawannya luar biasa. Nah, begitulah politik memang ya. Ya, jadi tujuannya hanya kasih pengaruh, sudah dapat ya, it's okay. Itu gue udah dapat, ini sekarang giliran lu. Kayak gitu sih sebetulnya. Semudah itu. Ya, apapun itu demi kepentingan negara mereka juga. Cuman kalau menjadi korbannya warga sipil,
ya udah mau gimana lagi kan kayak gitu. Ya sampai kapan entahlah. Sampai saat ini mereka bunuh warga sipil dengan alasan apa ya? Dengan alasan yang intinya demi kebaikan. Ya demi kebaikan dari mana kalau misalkan itu malah jadi korbannya warga sipil kan kayak gitu. Demi menumpas apa pemberontakan. Ya lu sendiri yang berontaknya kan kayak gitu. Jadi udah prihatin banget nih sudah nih. Jadi apalagi Darfurnya itu makin parah lah gue bilang. Hmm. Oke, segitu yang bisa saya thanks for all.